Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang suatu fenomena yang dimana fenomena ini seringkali menjadi perbincangan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan hal-hal yang akan saya bicarakan yaitu menyangkut rasisme. Seperti yang kita tahu, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, yang dimana suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Rasisme juga dapat dibilang sebagai suatu pemahaman bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul dibanding ras yang lainnya. Dan rasisme juga merupakan suatu diskriminasi terhadap suku, agama, ras, adat, golongan, dan ciri-ciri fisik umum yang mempunyai tujuan tertentu. Rasisme sudah banyak terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Tetapi yang paling sering terlihat yaitu rasisme yang terjadi di antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Tetapi tidak hanya itu saja, ada juga rasisme tentang agama, rasisme fisik dan psikologis, rasisme pendatang baru, dan masih banyak lagi rasisme yang terjadi di dunia ini. Tapi sayangnya di luar sana masih banyak sekali rasisme yang belum kita dengar ataupun belum kita ketahui. Bahkan rasisme yang terjadi di negara kita sendiri saja belum tentu menyebar luas ataupun belum tentu diketahui oleh negara luar. Sebenarnya saya merasa heran dan bingung mengapa di dunia ini bisa terlahir doktrin rasisme. Karena kalau kita lihat dari awal dunia ini lahir, memang sudah seperti ini. Maksudnya memang sudah ada banyak keanekaragaman ras, agama, dan budaya. Dan kenapa orang-orang yang melakukan rasisme itu tidak memikirkan hal tersebut? Dan saya sangat penasaran, sebenarnya siapa orang yang pertama kali mempunyai pemikiran untuk melakukan rasisme dan apa tujuannya untuk melakukan hal tersebut. Sejujurnya, sampai sekarang saya masih tidak mengerti kenapa orang-orang melakukan rasisme. Maksudnya adalah mereka mendiskriminasikan agama, ras, dan budaya orang lain. Terus mereka maunya seperti apa? Apakah mereka maunya ras itu hanya satu, agama itu hanya satu, atau bagaimana? Dan kalau dipikir-pikir, mustahil untuk merubah semua itu. Jadi saya sampai sekarang masih bingung, untuk apa mereka melakukan rasisme. Kalau diingat-ingat, banyak sih wacana tentang inginnya perdamaian dunia, tentang ingin menghilangkan konflik dan peperangan di dunia ini. Tetapi, bagaimana semua itu akan terwujud kalau tidak ada kesadaran di dalam diri kita masing-masing? Sebenarnya kita bisa loh hidup dengan damai, hidup tanpa mendiskriminasikan orang lain. Tetapi, oknum-oknum rasisme ini justru salah satu penyebab yang membuat dunia kita tidak damai. Apakah sesusah itu untuk hidup saling toleransi? Apakah sesusah itu untuk hidup dengan mencoba damai? Mau sampai kapan dunia kita seperti ini? Dan kapan akan terwujudnya dunia yang tentram dan damai kalau semuanya egois, tidak ada kesadaran diri di dalam masing-masing? Ayolah, kita buka mata kita lebar-lebar. Justru dengan adanya keanekaragaman ras, agama, dan budaya ini justru memperindah dunia kita. Bayangkan deh, ras, budaya, dan agama di dunia ini cuma satu. Menurut saya akan monoton sekali dan saya tidak bisa menemukan keunikan-keunikan. Kalau kita membicarakan tentang rasisme panjang lebar, menurut saya percuma saja, karena kita juga tidak bisa memaksakan mereka untuk berhenti rasisme.
Tidak mungkin, karena semuanya itu harus dalam kesadaran diri masing-masing. Bisa dibilang percuma kalau kita menyuruh mereka untuk berhenti melakukan rasisme. Kenapa? Karena menurut saya orang-orang yang melakukan rasisme itu orang-orang yang egois dan berpikiran sempit. Oleh karena itu, sekeras apapun usaha kita untuk memberhentikan mereka, pasti tidak mudah. Tapi walaupun begitu, bukan berarti kita harus diam. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencegah rasisme. Beberapa solusinya seperti memberikan edukasi kepada generasi muda dengan harapan tidak bertambahnya kaum rasis dari generasi muda. Kemudian kita bisa mencerminkan sikap yang baik dan benar kepada semua orang. Dan juga kita bisa saling mengingati dengan harapan mereka akan tersadar sedikit demi sedikit. Menurut saya, dengan cara mengingatkan baik-baik itu sudah lebih dari cukup daripada melakukannya dengan cara memaksa atau mengancam. Karena kalau kita melakukannya dengan cara memaksa atau mengancam, itu bisa memperburuk keadaan. Contohnya, kita memaksakan mereka untuk stop rasis, kita mengancam mereka. Kemudian mereka tidak terima. Kemudian mereka bisa mengadakan demo. Kalau seperti itu nantinya jadi yang satu pihak berdemo karena merasa didiskriminasi, dan yang satu pihak demo karena merasa diancam. Dan kalau itu sampai terjadi, benar-benar sangat kacau. Keadaan seperti ini memang sangat sulit untuk diatasi. Oleh karena itu kita juga harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kita melakukan suatu hal yang bisa memperburuk keadaan. Dan juga tidak ada salahnya untuk mencoba mewujudkan perdamaian dunia dengan melakukan hal kecil. Dan selain solusi yang saya sebutkan tadi, sebetulnya masih banyak solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kaum rasisme. Perlu diketahui, saya berbicara di sini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, dan saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan pihak manapun. Saya di sini juga tidak ingin memaksakan pendapat saya agar diterima. Saya di sini berbicara, semoga pembicaraan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Dan intinya adalah, marilah kita buka mata kita lebar-lebar, dan ayo mulai untuk mewujudkan perdamaian dunia. Saya rasa cukup sampai di sini saja pembicaraan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam tutur kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.